Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Asti Febliza di pembelajaran online bersama Asti Febliza alias Bobaf. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan kepada saudara mahasiswa sekalian mengenai senyawa koordinasi. Ya. Nah, pertama kita akan membahas dulu tentang pengertiannya. Ya, apa itu senyawa koordinasi? Ya. Senyawa koordinasi itu disebut juga sebagai senyawa yang mengandung koordinasi, yaitu adalah senyawa yang mengandung satu atau lebih ion kompleks dengan sejumlah kecil molekul atau ion di seputar atom atau ion logam pusat. Nah, di sini biasanya ya yang menjadi ion logam pusat itu berasal dari logam pusat itu biasanya berasal dari logam transisi ya. Nah, kenapa? Karena logam transisi ini bisa memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita memperlihatkan bahwa secara umum ya unsur itu ada dua jenis valensi ya. Suatu unsur ya, itu kita kan sudah belajar tentang elektron valensi ya. Nah, valensi itu valensi suatu unsur ya. Valensi suatu unsur itu umumnya itu ada dua, yaitu ada valensi primer. Inilah yang dikatakan sebagai bilox ya. Kemudian ada lagi yang namanya valensi sekunder atau disebut juga sebagai bilangan koordinasi. Nah, seperti ini. Nah, contoh ya. Contoh misalnya COCl3.6NH3. Nah, yang mana valensi primer dan yang mana valensi sekunder ya. Sini misalnya ini ada 3 ya, ada angka 3 dan ada angka 6. Nah, angka 3 itu disebut juga sebagai valensi primer ya. Angka 3 ini disebut sebagai valensi primer. Sedangkan angka 6 ya, angka 6 itu disebut juga sebagai valensi sekunder. Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjut. Kita lanjut kepada ligan. Tadi kita sudah mengungkapkan bahwa di dalam senyawa koordinasi alias ini senyawa kompleks ya, kita dapat mengatakan sebagai senyawa kompleks, itu ada atom pusatnya atau ion logam pusatnya ya. Dan ada juga di sini senyawa yang mengandung satu atau lebih ion kompleks dengan sejumlah kecil molekul atau ion di seputar atom. Nah, molekul-molekul yang mengelilingi atom logam transisi itu disebut juga sebagai ligan. Ya. Jadi apa itu ligan? Ligan adalah molekul atau ion yang mengelilingi logam dalam ion kompleks.
atau kita dapat katakan yang mengelilingi atom atau ion logam pusat. Nah, kira-kira kita bisa membayangkan ya bagaimana interaksi antara atom pusat ya, atom pusat dengan ligan tadi. Ya. Seperti reaksi asam basa Lewis seperti itu. Oke. Dapat juga kita bayangkan bahwa ya pada basa Lewis itu adalah zat yang mampu memberikan atau memberikan satu atau lebih pasangan elektron. Jadi setiap ligan itu memiliki setidaknya itu satu pasangan elektron, ya. Jadi setiap ligan itu harus memiliki ya setidaknya itu satu. Jadi ligan itu juga harus memiliki apa tadi? Memiliki setidaknya satu pasang elektron valensi bebas. Elektron valensi bebas. Seperti itu. Kenapa? Ini kan senyawa koordinasi. Saudara sudah belajar tentang ikatan kovalen. Ada ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi itu adalah ikatan yang terbentuk dari ya di mana elektron itu, pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan itu hanya berasal dari satu atom saja. Sehingga tadi atom logam pusat itu ya akan dikelilingi oleh ligan, di mana ligan ini harus memiliki setidaknya satu pasang elektron valensi bebas. Kenapa? Karena dialah yang akan memberikan atau menggunakan atom elektron, pasangan elektron tadi untuk berikatan bersama dengan atom pusat. Oke, nah sekarang kita ada ligan, berarti ada atom pusat, ya. Kita bahas atom pusat. Nah, kalau tadi ligan itu dia memiliki satu pasang elektron valensi bebas, berarti atom pusat bagaimana? Dia kan hanya menerima elektron dari ligan. Nah, berarti atom pusat itu yaitu harus menyediakan, yaitu dapat juga kita katakan sebagai atom yang menyediakan tempat bagi elektron yang didonorkan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ligan memberikan elektronnya, menggunakan elektronnya, maka atom pusat juga harus memiliki tempat untuk di mana elektron yang diberikan oleh ligan tadi dipakai secara bersama-sama oleh ligan dan atom pusat. Seperti itu. Apa contohnya? Contohnya ini misalnya Fe2+, Fe3+, Cu2+, CO3+, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Atom pusat atau yang menyediakan tempat bagi elektron yang didonorkan. Oke, nah sekarang atom logam transisi. Ya. Atom logam transisi, kan tadi kita sudah katakan bahwa atom pusat ini umumnya berasal dari yang namanya logam transisi. Seperti itu. Kenapa? Karena ya, atom logam transisi baik dalam keadaan netral maupun bermuatan positif itu akan bertindak sebagai asam Lewis. Apa itu asam Lewis? Asam Lewis adalah akseptor pasangan elektron alias penerima pasangan elektron. Seperti itu. Nah, dengan demikian ikatan logam ligan biasanya adalah ikatan kovalen koordinasi. Kenapa? Karena logam transisi tadi dia bertindak sebagai asam Lewis, yaitu penerima atau akseptor pasangan elektron. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan ligan tadi? Kalau ligan ya, ligan itu dalam suatu ligan itu terikat langsung dengan atom logam yang disebut sebagai atom donor. Nah, apa contoh ligan? Sini saya kasih contoh ligannya ya. Contoh dari ligan itu
misalnya ya, ini jika ada senyawanya seperti ini, 4 kali 12. Nah, di sini ada atom donor. Atom donornya itu ligan ya. Di dalam ligan tadi, ini yang mana ligan? Ya, ini kalau mau saya lingkar, ini atom pusat. Ya, ini adalah atom pusat. Dan yang ini adalah ligan. Nah, di dalam suatu ligan, yaitu akan terdapat atom donor. Kenapa di sini yang bertindak sebagai atom donor itu adalah, di sini atom donornya apa? Atom donornya adalah HN, ya, bukan HN. Kenapa? Di sini N lah yang memiliki pasangan elektron bebas, sehingga nanti elektron dari si N inilah ya yang akan digunakan secara bersama-sama dengan Cu atom pusat untuk membentuk yang namanya senyawa kompleks dengan menggunakan ikatan yang namanya ikatan kovalen koordinasi. Jadi di dalam suatu ligan itu pasti ada atom donor, yaitu atom yang menyumbangkan pasangan elektron bebasnya. Seperti itu. Sudah bisa dipahami ya kira-kira ya mahasiswa sekalian? Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Jenis ligan. Kita bahas tentang jenis-jenis dari ligan. Ini saya ganti dulu warnanya ya. Jenis ligan itu ada 3 ya, ada 3. Yang pertama satu, warna kuning nggak kelihatan ya, hapus dulu. Oke, jenis ligan itu biasa pakai biru saja. Jenis ligan itu ada 3. Yang pertama disebut juga dengan ligan monodentat. Apa itu ligan monodentat? Yaitu ligan yang, ya ini saya ganti lagi ya. Ligan monodentat itu adalah ligan yang menyumbangkan mono. Kalau mono berarti apa? Menyumbang 1 atom donor. Oke. Menyumbang 1 atom donor. Nah, di sini contohnya itu adalah H2O, kemudian NH3. Di sini hanya ada atom donornya 1 saja, yaitu bukan H ya, maaf, salah, yaitu O dan N. Hanya 1 atom donor saja. Nah, yang kedua, kalau yang kedua apa? Kalau ada mono berarti pasti ada bi, kan begitu ya? Bidentat. Apa itu bidentat? Kalau monodentat itu menyumbang 1 atom donor, ya berarti kalau bidentat menyumbang berapa? Bi itu 2. Berarti dia menyumbang 2 atom donor ya. Contohnya apa? Contohnya itu adalah etilenadiamin ya. Etilenadiamina. Nah, di sini ada atau disebut juga dengan N. Ini tidak saya tuliskan strukturnya ya, terlalu ribet menuliskan strukturnya. Yang jelas saudara sudah tahu berarti ada 2 atom donornya. Nah, yang ketiga. Oke. Yang ketiga itu ada, kalau ada mono bi berarti ada polidentat. Kalau tadi di bi itu ada 2, ya berarti kalau poli lebih dari 2. Ini berarti menyumbangkan lebih dari 2 atom donor.
Apa contohnya? Contohnya adalah EDTA. DTA, ya, atau disebut juga sebagai heksadentat. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan koordinasi. Ya, kita masuk ke bilangan koordinasi. Apa itu bilangan koordinasi? Bilangan koordinasi yaitu banyaknya atom donor di seputaran atom logam pusat dalam ion kompleks. Banyaknya atom-atom donor ya di seputar atom logam pusat dalam ion kompleks. Nah, sekarang kita perhatikan ya contoh. Misalnya ada contoh. Contohnya misalnya ada senyawa kompleks Ag NH3 2 kali NH3 2 kali ini enggak ada ya, ini kurung siko ya, 2+. Nah, ini berapa bilangan koordinasi dari Ag? Nah, ini bilangan koordinasi dari Ag plus itu adalah sama dengan 2. Oke. Ag plus bilangan koordinasinya adalah 2. Kenapa 2? Bukan Ag plus ini ya. Ag. Maaf. Kita buat dulu. Bilangan koordinasi dari Ag adalah sama dengan 2. Kita buat lagi contoh yang lain biar saudara lebih pahamnya. Kenapa itu 2? Ya, dari mana asalnya gitu ya. Misalnya ada lagi senyawa koordinasi atau senyawa kompleks itu CuNH3 4 kali 2+. Nah, di sini bilangan koordinasi dari Cu berapa kira-kira? Bilangan koordinasi Cu adalah di sini 4. Nah, sudah mulai paham sekarang ini? Dari mana lihatnya? Coba perhatikan lagi. Tadi kita sudah sebutkan definisinya adalah banyaknya atom-atom donor, ini area tengah, di seputar atom logam pusat dalam ion kompleks. Nah, jadi Ag itu bilangan koordinasinya 2, dapatnya dari mana? Karena ini ada 2. Ini saya ganti jadi warna merah saja ya biar kelihatan. Nah, berapa banyaknya atom donornya? Ada 2 atom donor, makanya Ag itu bilangan koordinasinya 2, seperti itu. Di sini berapa atom donornya? Ada 4, makanya bilangan koordinasinya adalah 4. Sudah bisa dipahami sekarang apa itu bilangan koordinasi dan bagaimana cara menghitungnya? Sudah ya, saya rasa sudah cukup paham. Ya, bilangan koordinasi itu lazimnya 4 dan 6, namun bilangan koordinasi 2 dan 5 juga kadang-kadang ya ada gitu. Nah, sekarang bilangan koordinasi selain menunjukkan banyaknya atom-atom donor di seputaran atom logam pusat dalam ion kompleks, juga ya menentukan struktur bangun senyawa koordinasi. Oke, jadi bilangan koordinasi tadi juga menentukan struktur bangun senyawa koordinasi. Nah, contoh misalnya ya, jika dia itu bilangan koordinasinya 2, itu struktur bangun senyawanya itu disebut juga dengan linear. Nah, kalau bilangan koordinasinya itu
sama dengan 4, itu disebut juga dengan tetrahedral atau segi 4 planar. Kemudian jika bilangan koordinasinya 6, itu disebut juga sebagai oktahedral. Seperti itu. Jadi bilangan koordinasi itu lazimnya itu 4 dan 6, ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi pada bilangan oksidasi logam dalam senyawa koordinasi. Saya lanjut dengan biloks logam dalam senyawa koordinasi. Ya, ligan ya. Yang pertama kita bahas adalah biloks logam. Ya, biloks logam. Ya, biloks suatu logam itu akan sama dengan muatan ion kompleksnya. Ya, jadi biloks dari logam itu akan sama dengan muatan ion kompleksnya. Oke. Contoh di sini kan Ag dalam kurung NH3 2 kali. Nah, jadi bilang muatan ion kompleksnya berapa? 12. Kenapa? Ini kan NH3 ini kan plus ya. Muatannya min ya, min 1. Maaf, min 1 kali 2 min 2, berarti Ag-nya plus 2. Jadi muatan biloks dari logam ini tadi ya, biloks dari logam ini tadi akan sama dengan ini muatan ion kompleksnya. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita bahas tentang ligan. Ligan. Oh, coret. Oke. Ligan dari NO3 itu biloksnya min 1. Ya, ini saudara hafalkan saja ya. Cl itu biloksnya juga sama, min 1. Cn biloksnya juga min 1. Dan apalagi NO2 biloksnya juga min 1. Kemudian biloks dari H2O air, kemudian amina. Oh, berarti ini tadi mohon maaf ya, 0, sehingga biloks atom pusatnya adalah 20. Cu juga ini 0. Cu itu berarti 20. Mohon maaf ya, jangan sampai salah persepsi nanti. Biloks dari H2O, NH3, kemudian CO, kemudian etilen diamin itu sama dengan 0. Kemudian biloks dari O itu sama dengan min 2. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk ke tata nama senyawa. Ya. Tata nama senyawa koordinasi atau senyawa kompleks. Oke, tata nama senyawa koordinasi atau senyawa kompleks. Yang pertama, kita perhatikan dulu urutan ion-ion. Ya, pada pemberian nama itu garam-garam kation disebutkan terlebih dahulu. Ya. Garam kation disebutkan terlebih dahulu. Baru kemudian dahulu. Baru kemudian anion. Contoh ya. Misalnya senyawanya itu K2, senyawa kompleks ya, ini bukan ion kompleks. PT Cl6. 6 saya kurang jelas ya. 6. Nah, kita sebutkan dulu nama kationnya. Yang mana kation? Kation kan berarti K+.
ya. Jadi K plusnya yang kita sebut dahulu. Jadi di sini K plus disebut dahulu, disebut terlebih dahulu. Baru kemudian anion dari, yaitu anion PtCl6 min. 2 min ya. 2 min. Nah, karena K-nya ada 2. Jadi nanti kita sebutkan dulu K-nya. Kalium atau potasiumnya. Baru kita sebutkan nama ligannya. Seperti itu, atau nama anionnya ya, nama anionnya. Oke, yang kedua, tahapannya apa? Setelah kita pada tahap pertama kita sebutkan dulu nama kationnya, baru nama anion. Kemudian yang kedua, kita sebutkan lagi nama-nama ligannya. Baru sebutkan nama ligannya. Ini yang pertama ya. Yang kedua, jika nanti ada lagi nama ligannya apa, kemudian baru kita sebutkan nama anionnya. Kita bahas dulu nama ligannya. Nama ligan itu diberi sesuai dengan molekulnya. Nama ligan diberi nama sesuai dengan molekulnya. Kecuali air dan amonia. Nah, ligan negatif itu berakhiran O, sedangkan ligan positif itu, ini walaupun jarang ada ya, itu diberi akhiran atau di sini berakhiran ium. Contoh ya. Contohnya langsung saja saya sebutkan. Oh ya, tadi air kan H2O. H2 itu namanya khusus, yaitu diberi nama aquo ya. Kemudian NH3 juga tadi amonia. Jadi bukan amoniako ya. Karena tadi berakhiran O tuh. Kalau yang negatif ya. Amina 0 ya, 0. Mohon maaf. Aquo. Kalau amina berarti dia diberi bukan amonia tapi amina. Seperti itu. Nah, kita bahas yang lain lagi. Contohnya CO min ya. Kalau CO min itu namanya apa? Namanya karbonil asetato. Karbonil asetato. Kemudian Cl min itu nama ligannya chlorohydrazinium. Ini bukan asetato ya, mohon maaf. Karbonil maksud saya. Karbonil. Kemudian kalau ada lagi Cl min, maaf, ini karbonil namanya, bukan karbonil asetato ya. Cl min itu namanya kloro. Kemudian ada lagi ini nih, baru saya mau menyebutkan asetat tadi ya. CH3COO min itu disebut juga dengan asetato. Kemudian ada lagi NH2 NH3+ itu disebut juga sebagai hydrazinium. Kemudian ada lagi NH2 CH2 CH2 NH2. Ini atau N ya, etilen diamin. Nah, inilah nama-nama ligan. Oke.
Nah, jadi tata namanya yang pertama kita sebut dulu kationnya, baru anionnya. Nah, nama kation itu biasanya kan biasa saja ya. Kemudian baru nama anionnya. Anionnya itu kita lihat dulu ligannya. Lihat dulu namanya itu apa dulu gitu. Kalau Cl ya berarti ciamin, kloro dan sebagainya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan urutan ligan. Oke. Kita bahas tentang urutan ligan. Urutan ligan ya. Dalam kompleks ya, ligan dinamai terlebih dulu sesuai dengan abjad dan diakhiri dengan nama ionogamnya. Oke. Ya, ligan dalam kompleks ditulis tidak terpisah. Bila ada ligan dari jenis tertentu yang berjumlah lebih dari satu, kita beri awalan Yunani seperti di tritetra, penta dan seterusnya. Oke. Misalnya gini ya, urutan ligan ini dalam senyawa kompleks ya, ligan itu diberi nama sesuai abjad. Nah, seperti itu ya. Jadi jika ligannya itu dari jenis tertentu ya, dan lebih dari satu, itu biasanya diberi nama ya. Jika ligannya itu lebih dari satu, diberi awalan Yunani. Awalan Yunani yaitu di ya, tetra, penta dan seterusnya, seperti itu ya. Contoh ya, kita kasih contoh nama ligannya misalnya ya. Contoh, jika ada senyawa kompleks CO NH3 4 kali Cl2 plus, ini namanya ya, nama ya, jika awalan diabaikan ketika kita memberikan urutan abjad ya. Jadi begini, ini kan tadi kalau misalnya ligannya lebih dari satu seperti ini kan, ligannya lebih dari satu nih ya, ada 4 kan aminanya. Nah kan kalau amina berarti kan tetra amina, tetra kan berarti T, bukan, tapi kita awalannya tadi itu tidak berpengaruh, jadi tidak ada di karena D duluan, nggak begitu ya. Kayak seperti ini kan di ini nggak seperti itu ya, tapi pemberian nama ligannya itu sesuai dengan ini, kita baru pemberian nama ligan ya. Nah itu sesuai dengan urutan abjad, karena ini amina dan ini kloro kan duluan A daripada C ya. Maka di sini namanya, nama ligannya adalah, nama ligan yang ini adalah ya ini ya. Nah ini nama ligannya apa? Nama ligannya tetra amina di kloro, seperti itu. Nah jadi kalau Cl ini walaupun kita tulisnya pakai K tapi dianggap celoro C ya. Nah sudah saya sebutkan tadi, jadi duluan A dibandingkan dengan C. Oke, nah sekarang kita sebaiknya kita lanjutkan lagi ya, tempat ikatan.
Sebelum kita bahas tempat ikatan, kita buat dulu, ini belum selesai ya tata nama, mama. Bagian akhir nama dan bilangan oksidasinya. Kita lanjut. Oke. Ya. Kompleks anion ya. Diberi ini kan kompleks anionnya itu diberi nama berakhiran dengan at. Nah, tadi urutan ligan yang pertama tadi kan kita sebutkan dulu kation, udah nama ligan. Nama ligan itu dibuat sesuai dengan urutannya. Jika lebih dari satu kita beri awalan Yunani di triteta dan penta. Nah, selanjutnya untuk senyawa kompleks itu ya kita lanjutkan. Di sini adalah untuk bagian akhir ya, bagian akhir nama senyawa kompleks tadi dan biloxnya. Sini kompleks dari anion itu diberi nama berakhiran at ya. Untuk kompleks kation dan netral nama logamnya tetap ya. Sedangkan untuk kompleks kation dan netral nama logamnya tetap. Kemudian berikutnya bilox. Bilox dari atom pusat itu dinyatakan dengan bilangan Romawi. Ya, di dalam kurung ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita contoh ya. Saya buat contoh penamaan. Nah, ini baru nih ya. Tulislah nama senyawa kompleks berikut. Satu, saya keempat FeCN6. Kemudian yang kedua itu adalah Fe H2O 6 SO4. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tadi sudah dikatakan jika ada kation, maka kation disebutkan terlebih dahulu dibandingkan dengan anionnya. Sekarang kation dulu. K4 berarti ini adalah kalium ya. Kita bahas dulu kationnya. Kation adalah kalium. Kemudian kita lihat lagi anionnya. Anionnya ini adalah ligannya. Kita lihat dulu ya. Kalau begini penamaannya bagaimana kira-kira? CN6 itu apa namanya? CN adalah cyano ya. CN adalah cyano. Kalau CN itu adalah cyano ya, maka di sini anionnya ada 6 ya. Cyano, Fe. Ingat untuk urutannya tadi bagaimana? Kompleks anion diberi nama berakhiran at ya. Kompleks kation netral nama logamnya tetap
Ya, nanti anionnya diberi akhiran at nanti ya. Nah, sekarang ini ada ferat sama cyano. Berarti duluan cyano ya. Karena C, kita anggap C. Cyano gitu ya. Maka di sini ada 6, berarti heksa. Heksa, cyano. Ini kan ferrum, besi, berarti ferat. Berapa ini? Bilangan biloks dari atom pusatnya, jangan lupa ada 2. Atom pusatnya 2. Berarti kalium, jadi namanya ini adalah mohon maaf ya, ini salah. Bukan begitu. Betul sih heksacyanoferat, tapi konsepnya tadi ada yang salah. Ini kan atom pusat, ini senyawa kompleksnya ya, senyawa kompleks. Kita lihat dulu ion kompleksnya. Ini kan atom pusat. Nah, ini baru ligan. Kita sebutkan dulu ligannya. Ligannya adalah heksa. Nanti saudara jadi salah paham. Disangka nanti Fe ini termasuk ligan. Bukan ya. Heksa, cyano. Nah, baru sebutkan atom pusatnya. Atom pusatnya apa? Ferat. Kenapa ferat? Kenapa diberi akhiran at? Karena dia kompleksnya kompleks anion. Kenapa ini saya katakan anion? Karena kan ini letaknya di keempat sudah kation, ya. Berarti ini adalah anion. Maka ini akhirannya diberi akhiran at karena dia adalah kompleks anion. Seperti itu. Ferat berapa biloksnya? 2. Karena ini kan Cn itu tadi min. Cn-nya itu min. Dapat 2 dari mana? Kan Cn-nya itu min. Berarti ada 6, berarti kan min 6. Ya kan? Maka di sini kan ini K plusnya kan, K itu kan plus. Berarti K-nya ada 4. Berarti plus 4. Sehingga sisanya ini kalau dikurangi adalah min 2. Kan begitu. Plus 2 kurangnya. Maka di sini 2. Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang berikutnya kita lihat lagi contoh yang nomor 2. Siapa kationnya? Kationnya adalah ion kompleks itu sendiri, ya. Ion kompleks itu sendiri. Maka di sini ini adalah atom pusatnya, ini adalah ligannya. Ligannya apa? H2O itu diberi nama aquo. Ada 6 berarti heksa, sama ya. Heksa aquo, ya. Heksa aquo. Ini kan boleh diberi namanya besi atau kita buat nama Indonesia ya, besi ya. Kalau dia sebagai apa namanya, boleh juga. Ini kan dia sebagai kation ya. Nama logamnya tetap nih, karena nggak mungkin besi itu jadi besat kan. Nah, seperti itu. Jadi ini coba lihat, kompleks kation dan netral nama logamnya tetap. Ini kan logam besi. Maka di sini namanya adalah nama besi itu apa? Boleh kita buat dulu besi. Besi itu nama ilmiahnya yaitu ferrum, ya. Ferrum atau boleh juga besi nanti ya. Berapa di sini? Kira-kira biloksnya? Biloksnya adalah 2. Kenapa 2? Nah, nanti kita lihat ya. Anionnya adalah SO4. SO4 itu adalah sulfat. Ini kenapa 2? Karena sulfat itu kan SO4 itu 2 min. H2O itu kan muatannya 0 ligannya. Ya berarti supaya netral, ini senyawa netral berarti plus 2. Makanya di sini adalah 2. Nah, itu dia. Selesai sudah ya tata nama senyawa kompleks kita. Oke, kita akan bahas lagi soal yang sudah saudara kirim ke saya. Nah, ini dia soal yang sudah saudara kirim ke saya ya. Sekarang kita bahas pernyataan yang benar tentang ion kompleks NiCl4 nomor atom Ni28 adalah, nah, kira-kira 1. Mempunyai nama ion
tetrakloronikkelat. Tadi saya belum membahas tentang nama ion ya. Kalau dia tidak dalam bentuk senyawa netral, maka kita buat di awalnya itu ion. Nah, ion. Ini benar, ini ya, ion. Oke, saya kasih warna merah ini. Ini ion, benar. Tetrakloro. Ada 4 tetrakloro, betul. Nikel, ingat tadi kalau dia ya, kalau dia adalah kompleks anion, maka akhirannya diberi akhiran at, maka nikel ini kan, berarti nikelat, betul. Sekarang berapakah biloxnya? Ni. Kalau Cl itu 4, Cl kan tadi min ya. Cl itu adalah min 1, berarti min 4. Min 4 sama min 2, berarti di sini plus 2. Betul, 2. Ini oke, betul ya. Kemudian mempunyai bentuk geometri tetrahedral. Masih ingat tadi? Tadi saya sudah menyampaikan ya, bahwa suatu senyawa kompleks itu ya, suatu senyawa kompleks itu memiliki bilangan koordinasi. Nah, bilangan koordinasinya itu menentukan juga struktur bangun senyawa koordinasinya. Kalau tadi 2 itu linear, kalau bilangan koordinasinya 4 itu adalah tetrahedral atau segi 4 planar. Nah, sekarang coba lihat, masih ingat menentukan bilangan koordinasi? Bilangan koordinasi itu adalah jumlah ligan yang diikatnya, berarti bilangan koordinasinya 4. Kalau bilangan koordinasinya 4, tadi apa? Bilangan koordinasi 4 itu bangun ruangnya atau geometrinya adalah tetrahedral. Betul ya? Seperti ini, betul. Kemudian bilangan koordinasi 4. Nah, barusan terjawab. Bilangan koordinasinya adalah 4. Betul juga. Ini bersifat diamagnetik. Nah, bagaimana ini kira-kira? Apakah dia bersifat diamagnetik atau tidak? Untuk menentukan apakah dia bersifat diamagnetik atau tidak, kita perlihatkan dulu bagaimana caranya suatu ligan itu mengisi ruang yang sudah disediakan oleh atom pusat. Nah, kita lihat dulu ya. Ini kan dibuatnya nomor atom Ni-nya 28. Sehingga kalau kita saya buat di sini aja ya. Kita konfigurasikan. Kita konfigurasikan Ni-nya itu tadi 28 sama dengan ini 18 AR masuk ke 4S2 20, kemudian 3D 8, seperti itu. Kalau kita mau menggambarkan ininya ruangnya 4S 1, kita lurus ya, kamar-kamarnya seperti ini, 1 2 3 4 5. Kemudian kita lihat lagi, kita isi dulu. Ini kan kalau ada elektron 1 2 S-nya ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Nah, sekarang ada Cl yang akan masuk. Nah, Cl yang akan masuk ini berjumlah sebanyak 4. Nah, kemana masuknya? Ya, kemana masuknya? Coba perhatikan. S ini kan yang pada kulit terluarnya, pada kulit terluar, maksud saya, maaf ya, kulit terluar itu adalah S. Maka kira-kira yang tereksitasi yang mana dulu? Apakah yang di dalam atau yang di luar? Yang tereksitasi adalah yang di mana? Kira-kira yang di S. Yang S ini tereksitasi. Ya. Nah, ini tereksitasi. Tereksitasi itu maksudnya ini adalah keadaan dasar ya. Keadaan dasar. Kita sudah ketahui bahwa suatu atom pusat dari suatu senyawa kompleks itu harus menyediakan tempat kosong. Ya, harus menyediakan tempat kosong supaya ligan tadi yang ingin menyumbangkan pasangan elektronnya bisa masuk. Nah, sekarang
Ini keadaan dasar. Nah, bagaimana dengan keadaan ionnya? Ionnya kan berarti di sini ionnya Ni-nya itu plus 2. Ion Ni plus 2. Saya sudah katakan tadi, ini kalau kita urut kan 4S itu di luar. Berarti artinya 2 ini istilahnya itu bukan tereksitasi tapi dilepaskan gitu loh. Mohon maaf tadi saya bilang tereksitasi tapi dilepaskan. Maka kalau kita buat sesuai urutan saja ya. 3D 8 4S 0 seperti itu. Ini keadaan ion, ini keadaan dasar tadi. Ini kalau saya mau gambarkan lagi di sini 1 2 3 4 5, berarti ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Ligannya tadi ada 4 kan, Cl-nya 4 pasang elektron yang akan masuk. Sementara ini kan masih S. S itu orbitalnya kan cuma 1 nih. Nah, berarti dia butuh berapa orbital lagi? Berarti untuk 1 pasang 3 lagi kan? 3. Setelah S apa? 4 P 3 gitu kan. Nah, ini ada 3 orbital untuk tempat masuk ligannya. Nah, sekarang pertanyaannya ya, ada beberapa ligan itu dapat menolak ya, dapat menolak suatu elektron pada atom pusat itu pada orbital itu untuk berpasangan. Jadi 3D ini dapat berpasangan ya. Tapi ini berdasarkan dengan kekuatan dari ini ya, kekuatan dari logamnya. Kekuatan dari ligannya, mohon maaf, kekuatan dari ligannya. Ini kalau misalnya mau saya gambarkan ya, urutan kekuatan ligan, itu di sini kita buat urutan kekuatannya. I min itu lebih kecil daripada Cl min, lebih kecil daripada F min, lebih kecil daripada OH min, lebih kecil daripada H2O, lebih kecil daripada SCN min, lebih kecil daripada NH3, lebih kecil daripada etilen diamin, lebih kecil daripada NO2 min, kemudian lebih kecil daripada Cn min, dan lebih kecil daripada CO. Nah, ini makin ke kanan itu makin kuat kekuatan ligannya ya, kuat. Yang ini yang makin ke kiri berarti makin lemah. Nah, karena Cl itu masuknya di yang lemah ya, maka dia tidak dapat menolak elektron tadi menjadi berpasangan. Tapi seandainya dia tadi kuat, misalnya CO ya, misalnya Ni CO 4 gitu. Nah, berarti ini harus berpasangan. Kenapa? Karena dia dapat menolak elektron tadi menjadi berpasangan. Apa alasannya? Ini sesuai dengan teori medan kristal ya. Dimana di sini di dalam teori medan kristal ini ya menunjukkan adanya pemisahan energi dalam orbital ya, yang dikarenakan adanya efek medan kristal. Nah, semakin kuat ligan maka energi pemisahan itu semakin besar dan sebaliknya seperti itu. Jadi nanti terjadinya splitting ya, jadinya splitting orbital. Karena ini ligannya ligan lemah, maka di sini tidak berpasangan. Nah, kita perhatikan di sini karena ada 4 Cl, maka di sini akan diisi Cl 1 2 3 pasang, 4 pasang elektron. Karena dia itu menggunakan pasangan ya, pasangan elektron. Maka di sini apa namanya itu, geometrinya, bukan geometri ya, apa bentuk orbitalnya, yaitu sp3. Inilah yang dikatakan dengan tetrahedral. Nah, sekarang tadi kita sudah, yang pertanyaan itu adalah apakah dia bersifat diamagnetik. Saudara harus tahu dulu apa itu diamagnetik, apa itu paramagnetik. Ada istilah diamagnetik, ada istilah paramagnetik. Kalau paramagnetik itu terdapat elektron tidak berpasangan, adanya
elektron tidak berpasangan. Atau dapat kita katakan juga bahwa paramagnetik itu adanya pasangan elektron bebas. Nah, sini apakah ada bukan pasangan elektron bebas ya, adanya elektron yang tidak berpasangan seperti itu. Ini kan masih ada nih elektron tidak berpasangan, yaitu ini dan ini. Nah, artinya ini dia bersifat apa? Paramagnetik. Kalau dia magnetik ya, paramagnetik itu dapat ditarik lemah oleh magnet ya. Sedangkan dia magnetik itu adalah sama sekali tidak ditarik oleh magnet. Kalau dia magnetik itu kebalikannya ya, berarti kalau tadi itu terdapat elektron tidak berpasangan, nah sekarang berarti kalau dia magnetik, dia tidak terdapat elektron yang tidak berpasangan seperti itu. Oke, demikian penjelasan dari saya untuk soal ini. Dan kita lihat dulu soal yang kedua. Ada lagi nih soal kedua. Ya. Pernyataan yang benar untuk senyawa kompleks berikut. Bilangan oksidasi Cr adalah plus 3. Coba lihat, apakah Cr itu adalah plus 3? Kita lihat 4 sama 2. Jumlah ligandnya. Nah, kira-kira ini benar atau salah? Tadi bilangan koordinasi itu bisa kita lihat dari jumlah apanya? Dari jumlah, oh ini bilox ya, bukan bilangan koordinasi, mohon maaf. Kita cek ya, kita cek dulu biloxnya. Bilox dari Cr. Kita cari dulu muatan ion. Ini kan Cl itu kan min biasanya ya, berarti ini ionnya itu plus. Maka di sini senyawa kompleksnya itu Cr, ion kompleksnya Cr NH3 4 kali Cl2 plus gitu. Kita hitung biloxnya. Tadi NH3 biloxnya berapa? 0 kan? Nah, Cl min 1 kali 2 berarti min 2. Ini plus. Kalau min 2 supaya dia jadi plus, berarti berapakah Cr? Berarti Cr itu harus plus 3 supaya dapat plus di sini. Oke, maka benar bilox Cr adalah plus 3. Oke, benar nih ya. Nomor 2, 1 mol senyawa tersebut akan bereaksi dengan 1 mol AgNO3. Wah, gimana ini? Kita cek ya. Kita cek dulu 1 molnya. Kalau kita buat senyawa kompleksnya lagi, Cr NH3 4 kali Cl2 Cl ditambah dengan AgNO3, itu akan menghasilkan Cr NH3 4 kali Cl2 NO3 ditambah dengan AgCl. Nah, kita lihat ya. Ini kebetulan sama-sama nih ya. Ag kan plus, NO3 min. Ini juga plus, ini min, sama-sama ion muatannya itu min 1 plus 1 seperti itu. Jadi tinggal ceng saja, mudah. Nah, ini dapat membuktikan bahwa dia adalah 1 mol dari senyawa kompleks Cr NH3,4Cl2 Cl itu setara dengan 1 mol dari AgNO3. Berarti ini pernyataannya benar. Oke. Bila bilangan koordinasi Cr adalah 6. Berapa bilangan koordinasinya? Nah, ini baru ya. 4 tambah 2. Berarti 6. Benar juga. Kemudian nomor 4. Penurunan titik beku larutannya 2 kali lebih besar dibandingkan titik beku larutan glukosa pada konsentrasi yang sama. Ini tinggal ya, pada konsentrasi, soalnya tinggal nih. Pada konsentrasi yang sama. Ini kan senyawa kompleks. Berarti dia, kalau senyawa kompleks ini ada ionnya. Nah, mengion. Berapa ionnya ini? Ionnya ada 2. Kita sudah belajar tentang sifat koligatif.
Jika sifat koligatif larutan elektrolit, ini berarti kan termasuk elektrolit ya. Maka ada pengalinya, itu faktor Van Hoff, yaitu I. Nah, kalau penurunan titik beku larutannya 2 kali lebih besar dibandingkan dengan titik beku larutan glukosa. Benar nggak? Berarti kan sebenarnya rumus dari delta TB itu beku berarti TF ya, freezer. Delta TF itu kan rumusnya molal kali KB seperti ini, yang untuk non elektrolit. Ini non elektrolit. Kan ini glukosa tadi ya. Nah, ini untuk yang glukosa. Bagaimana dengan yang elektrolit? Elektrolit itu kan tadi ini senyawa kompleksnya. Ya. Maka delta TF-nya itu molal kali KB kali I, kan seperti itu. Ya. Nah, pada konsentrasi yang sama, berarti ini kan dianggap sama nih. Nah, bedanya dari I saja. Kita hitung dulu. Ini kompleks ya, senyawa kompleksnya. Kita hitung I-nya. Itu kan 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Kita anggap alfanya sama dengan 1 karena tidak diketahui di sini. Maka 1 ditambah N-nya berapa? Ada 2 pasti kan? Min sama plus. Berarti 2 kurang 1 kali 1. Maka 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka di sini kan 2. Benar. Berarti penurunan titik beku larutannya 2 kali lebih besar. Oke, jadi keempat-empat pernyataan ini adalah benar. Oke, demikian penjelasan dari saya. Nanti akan ada soal yang akan saudara kerjakan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saudara semua. Kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya, itu senyawa hidrokarbon. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.